Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di channel Media Santri Khalifah. Saya, Raka Pradestia, selaku guru mata pelajaran matematika, saat ini akan berbagi ilmu tentang bab aritmatika sosial. Namun sebelum itu, untuk pendukung channel kami, jangan lupa like video ini dan video-video lainnya, serta subscribe channel kami, dan jangan lupa berikan komentar terbaikmu untuk mendukung channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Apakah itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah kegiatan sehari-hari yang ada hubungannya dengan matematika. Dalam bab ini, ada 5 bagian dan ada juga 5 subbab. Yang pertama, ada untung. Yang kedua, ada rugi. Yang ketiga, ada rabat atau diskon. 4, ada bruto, neto, dan tarah. Dan yang terakhir, pajak. Yang pertama, untung. Untung itu adalah keadaan di mana harga penjualan yang kita lakukan lebih besar dari harga modal yang kita gunakan. Lalu yang kedua, ada rugi. Nah, untuk rugi ini adalah kebalikan dari untung, di mana harga penjualan lebih kecil nilainya dari harga modal yang digunakan. Nah, yang ketiga, ada diskon atau rabat. Diskon ini biasa kita kenal ketika kita mau belanja, baik belanja online maupun di mall. Diskon itu berarti potongan harga. Jadi, dengan menggunakan diskon ini, kita semua bisa mendapatkan potongan harga sesuai dengan diskon yang diberikan. Lalu, yang keempat adalah bruto, neto, dan tarah. Dari 3 istilah ini saling berhubungan. Pertama, bruto adalah berat kotor. Berat kotor ini maksudnya adalah kita menghitung massa sebuah barang berikut dengan kemasannya. Lalu yang kedua, itu ada neto. Neto adalah berat bersih, di mana yang dihitung hanya berat isinya saja tanpa kemasan. Lalu yang ketiga, ada tarah. Nah, tarah ini adalah berat kemasannya. Begitu. Lalu yang kelima, ada pajak. Pajak itu bisa dibilang kebalikan dari diskon. Kenapa? Karena pajak menambah biaya yang mesti kita keluarkan. Contoh, kita membeli motor. Setiap tahunnya ada pajak yang mesti dikeluarkan. Dan pajak itu harus dibayar. Seperti itu. Jadi kita akan membahas 5 poin ini satu persatu. Oke, untuk yang pertama kali kita akan masuk ke subbab untung. Bisa dibaca petunjuknya adalah harga jual lebih besar daripada harga beli, atau biasa kita kenal juga harga modal. Kita akan maju ke contoh soal yang pertama. Jika harga pensil adalah Rp4.000 per buah, lalu Raka menjual kembali dengan harga Rp4.400 per buah, maka perhatikan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dialami oleh Raka dalam soal tersebut? Kita lihat apakah harga jual yang dilakukan oleh Raka itu lebih besar atau lebih kecil. Karena 4.400 itu lebih besar dari 4.000, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Raka mengalami untung. Setelah itu, berapa keuntungan yang didapat oleh Raka? Kita dapat menilai untung yang didapat hanya dengan mengurangi harga jual oleh harga beli. Harga jual yang dilakukan oleh Raka adalah Rp4.400, sedangkan harga belinya adalah Rp4.000. Maka untung yang didapat oleh Raka adalah Rp400. Pertanyaan selanjutnya, berapakah persentase keuntungan yang dialami oleh Raka? Dalam menghitung persentase ini, perlu kita tahu bahwa rumusnya adalah keuntungan sama dengan untung per harga beli kali dengan 100. Dalam soal, kita sudah tahu untungnya itu Rp400, sedangkan harga beli
itu 4.000 dikali dengan 100%. Maka yang didapat berapa persen keuntungannya? Kita bisa coret ini sebagai pembagian. Dan kita pun bisa hitung. 4 kali 100 adalah 400 bagi dengan 40. Jangan lupa kita taruh satuannya persen. Kita coret kembali sebagai pembagian. Dan 40 bagi 4 adalah 10%. Maka kesimpulannya adalah keuntungan yang didapat oleh Raka adalah 10%. Jadi, petunjuk yang ada pada materi untung adalah harga jual lebih besar daripada harga beli. Berikut tentang untung dan kita lanjut ke rugi. Untuk rugi seperti yang saya bilang tadi adalah kebalikan dari untung, di mana harga jual lebih kecil daripada harga beli. Contoh soalnya sebagai berikut. Harga pensilnya 4.000 per buah, lalu Raka menjualnya dengan harga yang lebih kecil, yaitu Rp3.400 per buah. Maka pertanyaan pertama, Raka mengalami rugi karena harga jual lebih kecil daripada harga beli atau harga modal. Berapa kerugian yang didapat oleh Raka? Seperti tadi, sama seperti mencari keuntungan, kita hanya perlu mengkurangkan saja. 4.000 dikurangi 3.400. Maka kerugian yang dialami oleh Raka sebesar Rp600. Dilanjut kepada persentase kerugian yang dialami oleh Raka. Rumusnya pun sama seperti yang tadi, cuma istilahnya saja yang diganti. Kerugian sama dengan rugi dibagi harga beli kali dengan 100%. Dalam soal dan juga dalam jawaban di soal-soal sebelumnya, kita sudah tahu ruginya itu Rp600. Harga belinya Rp4.000 kali dengan 100%. Kita coret sebagai pembagian, maka dikalikan 100 sama dengan 600 bagi 4. Maka dari sini, jangan lupa persennya. Maka, hasil yang didapatkan atau kerugian yang dialami oleh Raka itu sebesar 15%. Karena 60 bagi 4 adalah 15. Jadi jawabannya 15%. Nah, begitulah materi tentang rugi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa rugi itu adalah kebalikan dari untung. Materi yang ketiga adalah rabat atau diskon, yang artinya adalah potongan harga. Dari contoh soal berikut, Destia mendapatkan potongan sebesar 35% dari harga sepatu Rp600.000. Maka perasaan Destia pasti senang karena mendapatkan potongan harga. Berapakah potongan harga yang didapat oleh Destia? Dengan rumus berikut. Persentasenya didapat adalah 35%. Dan persen itu bisa diartikan juga sebagai per 100 kali dengan harga awal. Kita coret selaku pembagian, maka didapatkan hasil Rp210.000. Nah, potongan harganya yang didapat oleh Destia adalah Rp210.000. Lalu berapakah biaya yang dibayarkan oleh Destia untuk membeli sepatu tersebut? Karena Destia sudah mendapatkan potongan harga, maka tinggal dikurangkan saja harga awal kurangi dengan potongannya. Maka didapatlah harga yang mesti dibayarkan, yaitu Rp490.000. Materi yang ketiga adalah bruto. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bruto itu
adalah berat kotor atau berat isi beserta kemasannya. Untuk neto adalah berat bersihnya saja atau berat isinya saja. Dan tara itu adalah berat kemasan. Pada soal berikut, bruto 51 kg dan tara 1 kg. Sedangkan pedagang tersebut hanya ingin menjual manggahnya saja, tidak dengan keranjangnya. Maka kita harus tahu dulu netonya berapa dengan mengkurangkan bruto oleh tara. Brutonya itu tadi kan 51 kg. Taranya 1 kg. Maka neto didapat 50 kg mangga. Lalu pedagang menjual 10.000 per kilogram. Maka pendapatannya adalah 50 kg kali dengan 10.000. Didapatlah pendapatan sebesar 500.000 rupiah. Dan yang dimaksud dari pertanyaan di soal ini adalah keuntungannya berapa? Keuntungan bisa kita dapatkan dengan mengkurangkan pendapatan sebesar 500.000 rupiah oleh harga modal, yaitu 250.000 rupiah. Maka didapatlah pendapatan sebesar 250.000 rupiah. Maka kesimpulannya, untung yang didapat adalah 250.000 rupiah. Jadi, kita harus bisa mengilustrasikan hubungan antara bruto, neto, dan tara sesuai dengan maknanya masing-masing. Dan yang terakhir adalah pajak. Harga satu porsi 15.000. Setiap makan sejam, pajaknya 10.000 dari harga makanannya. Maka, apakah biaya yang dikeluarkan Raka bertambah? Apakah biaya yang dikeluarkan oleh Destia bertambah? Ya jelas, karena harus membayar pajaknya juga. Jadi jawabannya adalah iya. Lalu berapakah tambahan biaya untuk pajak? Pajaknya 10%. Harga semula 15.000. Maka kita harus tahu biaya yang dikeluarkan per jamnya berapa. Maka biaya pajak per jam adalah 1.500 rupiah. Pertanyaan selanjutnya, berapa biaya seluruhnya? Contoh, misalkan Destia tuh makannya 2 jam. Berarti pajaknya berapa dong? Ya 2 kali 1.500, karena 1 jamnya itu 1.500. Maka pajaknya itu 3.000. Biaya seluruhnya berarti kita jumlahkan saja harga satu porsinya dengan pajak yang dikeluarkan. Jadi totalnya adalah 18.000 rupiah. Selaku biaya yang dikeluarkan oleh Destia jika makan di tempat tersebut selama 2 jam. Masih dari soal yang sama. Ini jangan dilihat ya. Ini hoax. Atau ini tidak berguna di materi pajak. Oke, lanjut ke contoh soalnya saja. Biaya yang dikeluarkan Destia adalah 21.000. Maka berapa lama Destia makan di sana? Kita harus tahu dulu pajak yang dikeluarkan ya berapa, dengan mengkurangkan biaya yang dikeluarkan dengan harga satu porsinya, yaitu 6.000. Nah, pajaknya adalah 6.000. Maka berapa lama Destia makan di sana? Kita hanya perlu membagikan pajaknya dengan pajak per jam, yaitu 1.500. Maka Destia makan selama 4 jam. Kesimpulannya, Destia makan selama 4 jam. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol atau mungkin sambil ngerjain tugas, jadi lama ngerjainnya. Begitu. Nah, adik-adik, begitulah penjelasan
di bab aritmatika sosial. Tadi kita sudah membahas 5 subbab. Yang pertama tadi ada untung, rugi, rabat atau diskon, bruto, neto, dan tarah, dan yang terakhir pajak. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk adik-adik sekalian. Dan tunggu penjelasan di bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.